Bahkan di dalam kubur itu setiap pagi dan sore kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat kita nanti di akhirat, apakah di surga ataukah di neraka. Setiap pagi dan sore kita diperlihatkan oleh para malaikat, nih tempat kamu nanti di akhirat, nih tempat kamu nanti apakah surga ataukah neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-sharekan sebuah tata cara supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memasuki alam kubur. Siapapun kita yang bernama manusia pasti akan mengalami kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas itu pasti akan mengalami sebuah kematian. Termasuk kita, termasuk Anda, termasuk semua orang yang hidup di dunia ini, termasuk saya juga suatu saat akan mengalami kematian. Oleh karena itu, kematian harus kita persiapkan pada saat kita masih hidup. Kematian tidak akan bisa kita hindari, akan tetapi kematian ini harus kita persiapkan supaya ketika kita mengalami kematian Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya akan meng-sharekan sebuah tata cara satu kali dibaca setiap sujud terakhir pada saat kita sholat, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita di alam kubur. Apalah artinya kekayaan ketika kita hidup di dunia? Apalah arti kejayaan ketika kita hidup di dunia? Apalah arti sebuah jabatan ketika kita hidup di dunia? Akan tetapi ketika kita masuk ke alam kubur kita mengalami kecelakaan dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, alangkah pentingnya ketika kita hidup di dunia ini mempersiapkan sebelum kita hidup yang abadi di alam kubur dan di akhirat nanti. Alam kubur merupakan sebuah alam transit ya. Jadi alam kubur itu belum masuk ke akhirat. Alam kubur itu hanya alam transit. Jadi dari dunia sudah keluar akan tetapi belum masuk ke akhirat. Ini alam transit ya, pertengahan. Dari dunia sudah keluar, ke akhirat belum masuk. Nah, selamat atau tidaknya seseorang di akhirat nanti tergantung di alam kuburnya. Ketika di alam kuburnya itu selamat, maka insya Allah di akhiratnya pun akan selamat. Ketika di alam kuburnya justru disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah gambaran nanti di akhirat juga dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kubur itu setiap pagi dan sore kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat kita nanti di akhirat, apakah di surga ataukah di neraka. Setiap pagi dan sore kita diperlihatkan oleh para malaikat, nih tempat kamu nanti di akhirat, nih tempat kamu nanti apakah surga ataukah neraka. Nah ini mudah-mudahan ketika kita masuk ke alam kubur Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu apa sih yang harus kita baca sebagai permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat di dalam kubur? Maka bacalah doa ini ketika Anda melaksanakan sujud terakhir pada sholat kita. Sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya, wa huwa sajidun, yaitu ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya.
Fa'akthir doa, maka perbanyak doa saat kita sujud. Maka baca saja satu kali ketika kita sujud doa ini, maka insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita memasuki alam kubur. Apa yang harus kita baca setelah kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih? Setelah kita membaca itu 3 kali, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maka silahkan Anda baca 1 kali, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Nah, ini silahkan Anda baca 1 kali saja, sehingga kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diberikan husnul khatimah. Apa sih husnul khatimah itu? Husnul khatimah itu adalah kebaikan di ujung kehidupan kita, sehingga ketika kita meninggal akan diberikan kekuatan iman dan Islam ketika kita sakaratul maut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan setiap kita, wabil khusus yang menyaksikan video kali ini, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan amalan ini, sehingga ketika kita sakaratul maut, Allah berikan husnul khatimah yang nantinya akan diselamatkan di alam kubur, bahkan sampai akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan. Ini cukup baca 1 kali saja. Karena apa? Karena ketika kita sakaratul maut, iblis itu mati-matian menggoda kita. Ada 3 godaan iblis yang akan menggoda kita. Yang pertama, iblis akan menyerupai orang-orang terdahulu, orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita yang sudah meninggal terdahulu. Mereka menyerupai kakek kita, menyerupai uyut kita, menyerupai, bahkan mungkin menyerupai orang tua kita. Menasehati kita, wahai anakku, kakek sudah lama meninggal. Menyerupai, mendatangi kita, menggoda kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kata si kakek yang, kata si iblis yang menyerupai kakek kita itu, wahai anakku, kakek sudah lama meninggal dunia. Ketika kakek meninggal dunia, masuk ke alam kubur, ternyata para ustadz itu bohong. Bohong apa kek? Ternyata kata para ustadz Allah itu ada. Ternyata kakek cari di alam kubur gak ada, katanya gitu. Maka silahkan kamu yakinkan, wahai cucuku, ternyata Allah itu tidak ada. Nah, ketika kita tidak diberikan kekuatan iman, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, maka kita akan mengikuti kakek tersebut. Oh, begitu ya kaya. Ternyata Allah itu tidak ada ya kaya. Tidak ada. Nah, ini yang bahaya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ketika keimanan kita kuat, kamu bukan kakek saya ya, kamu adalah iblis. Nah, ketika kita meyakini bahwa itu adalah iblis yang menggoda kita, yang menjerumuskan kita supaya mati dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, maka si iblis pun menyerupai lagi dengan leluhur-leluhur kita dengan menggoda, wahai cucuku, kakek atau uyut sudah meninggal lebih lama, katanya begitu. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang ada, katanya gitu. Akan tetapi Allah itu ternyata memiliki anak. Wah, anaknya banyak, katanya begitu. Uyut sudah mengetahui duluan, ternyata subhanallah Allah itu punya anak. Silakan cucu, kalau kamu mau selamat ketika sakaratul maut ini, silakan Anda yakinkan, silakan engkau yakinkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki anak. Oh, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Si uyut tersebut ternyata, leluhur kita tersebut ternyata mengatakan, wah, ustadz itu ternyata bohong, katanya Allah tidak beranak, lam yalid wa lam yulad. Ternyata uyut melihat sendiri, nah ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata punya anak. Nah, silakan kamu yakinkan. Nah, ini na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Bahkan ketika kita selamat, gak mungkin Allah punya anak. Mustahil Allah punya anak. Wah, si iblis mencoba lagi. Ketika kita diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan tolak iblis tersebut. Tidak mungkin, Allah tidak mungkin punya anak. Lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Akhirnya iblis datang lagi dengan wajah yang lain dan menggoda kita. Ternyata na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, iblis membisikkan kepada kita bahwasannya, wahai cucuku, datang lagi iblis yang menyerupai nenek kita. Wahai cucuku, nenek sudah lama meninggal. Dan nenek sangat meyakini bahwasanya ternyata para ustadz, para kiai itu ternyata bohong. Katanya Allah itu ada satu.
Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu ternyata nenek melihat sendiri ternyata Allah dua. Masya Allah, naudzubillah teman, naudzubillah min dzalik. Sehingga si nenek tersebut, wahai cucuku, kalau engkau mau selamat ketika sakaratul maut ini, engkau ingin selamat di akhirat nanti, maka silahkan yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Nah, ini yang bahaya. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika kita sujud terakhir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini cukup baca satu kali saja, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan husnul khatimah kepada kita dan sehingga selamat di alam kubur, selamat di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Kemudian baca satu kali lagi yang kedua. Apa? Yaitu Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ini baca satu kali saja. Jadi yang pertama baca satu kali Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Kemudian yang kedua Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Nah ini cukup satu kali saja. Kemudian yang kedua supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakaratul maut, ketika kita memasuki alam kubur, maka silahkan Anda baca ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Saya ulangi, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Silahkan Anda baca masing-masing 3 doa ini cukup satu kali saja setelah Anda membacakan tasbih pada ketika Anda sujud terakhir pada salat Anda. Saya ulangi, yang pertama Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Kemudian yang kedua Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Kemudian yang ketiga, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini adalah doa-doa yang insya Allah akan menyelamatkan kita ketika kita masuk ke alam kubur, terlebih kita akan selamat di akhirat. Silahkan Anda baca cukup satu kali saja ketika Anda sujud terakhir pada salat Anda. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya selamat di dunia, akan tetapi selamat di alam kubur, selamat juga di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.